Allahumma salli ala al-Mustafa Habibana Muhammad alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang udah dukung channel ini dengan subscribe. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, insya Allah di video kali ini saya akan membahas tentang tips suara merdu atau tips suara indah, khususnya ketika kita membaca Al-Quran, saat kita mengaji, melantunkan kalamullah. Namun sebelum itu ada sebuah renungan nih buat kita semua. Saya kutip dari salah satu caption di Instagramnya Kiai Deden Muhammad Makhyaruddin. Beliau founder Indonesia Murajaah, pimpinan PPTQ Al-Mustaqimiyah di Sadeng, Bogor. Beliau prestasi tahfidnya udah sampai tingkat internasional. Hafalan beliau mutqin 30 juz. Beliau selesaikan dalam waktu 59 hari. Dan setiap malam beliau tahajud, mimpin tahajud di pondok pesantren. 1 juz 1 malam nyesuaiin dengan tanggalnya. Misalnya sekarang tanggal 17, berarti yang dibaca juz 17. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah jaga hati beliau, Allah jaga keistiqomahan beliau. Saya sangat respect dengan beliau, jadi nasihat-nasihat beliau itu terasa sangat ngena banget, nyentil banget. Makanya saya share ke teman-teman juga, buat jadi renungan, reminder buat kita semua. Suara indahmu untuk siapa? Seindah-indahnya suara tidaklah indah jika bukan suara Al-Quran. Bagaimana tidak? Suara Al-Quran adalah satu-satunya suara yang didengarkan Allah melebihi yang lain. Dalam narasi Rasulullah SAW, "Lallahu asyaddu adzanan." Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi, At-Tabrani, Al-Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dan dalam narasi yang lain, "Ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puncaknya Rasulullah SAW memerintahkan, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Maksud yang sebenarnya dari hadis ini ditafsirkan oleh Imam Abu Badr Al-Kalabazi yang wafat tahun 380 Hijriah sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu, yaitu Zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara-suara kalian dengan Al-Quran. Dibalik ternyata ya, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling indah bacaan Qurannya? Beliau menjawab, orang yang ketika membaca Al-Quran kalian melihatnya takut kepada Allah. Yakni tidak perlu punya suara merdu untuk membaca Al-Quran dengan suara terindah, tapi cukup punya hati yang selalu takut kepada Allah. Subhanallah. Karena suara terindahmu bukanlah bacaan Quran yang kamu lantunkan dengan fasih, merdu, mendayu, dan syahdu di panggung, di mimbar, di podium, di depan kamera, di dekat alat perekam, atau di mihrab imam. Tapi suara terindahmu adalah bacaan Quran terbaikmu yang kamu fasih-fasihkan dan kamu indah-indahkan suaranya sekuat yang kamu mampu, tak lain hanya agar terdengar indah oleh Allah. Terlebih saat kamu sendirian, saat tidak ada yang melihat kamu selainnya. Walau jika manusia mendengarnya, tidak ada yang mengetahuinya indah. Subhanallah, Masya Allah, deep banget ya teman-teman pesan yang ada di nasihat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, kita bisa meluruskan lagi niat kita untuk apa kita melantunkan Quran. Kalaupun kita Allah kasih suara yang indah, suara yang merdu, atau kita bisa melatihnya, pastikan niat kita benar lillahi ta'ala. Kita perindah lantunan Al-Quran kita untuk Allah. Kalaupun didengar manusia, maka niatkan untuk syiar, untuk mendekatkan hamba Allah kepada kalamullah, untuk mendekatkan orang-orang yang mendengar kepada Al-Quran, bukan kepada pembacanya, bukan kepada pelantunnya, bukan kepada qari'nya. Menjaga hati ini memang sulit banget teman-teman. Makanya kenapa di Sahih Bukhari itu hadis yang pertama kita jumpain, innamal a'malu binniyat. Di kitab Riyadhus Shalihin hadis Arba'in Imam An-Nawawi juga sama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya, ditempatin di awal bab. Kenapa? Karena ngelurusin niat itu susah banget. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua teman-teman, terutama saya yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang baru kita masuk tips and triknya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya yang disayang Allah, seenggaknya menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi
kualitas suara seseorang. Yang pertama, pemberian, gift, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang punya ciri khas, setiap suara punya warnanya, punya karakternya. Ada yang jernih, ada yang nyaring, ada yang melengking, ada yang lembut, ada yang serak, ada yang berat. Itu semuanya adalah anugerah dari Allah. Nggak bisa diapa-apain, syukuri. Dan kalau kita pakai untuk membaca Al-Quran, insya Allah bisa indah. Asalkan kita perhatikan kaidah membacanya atau ilmu tajwid. Kemudian kita gunakan irama-irama yang indah dari ilmu maqamat. Buat teman-teman yang belum tahu ilmu maqamat, tonton aja video tutorial irama Quran yang ada di channel ini. Ada 8 irama yang paling populer saya rangkum dalam satu surah Al-Fatihah. Ketika kita menggunakan irama dalam membaca Al-Quran, setelah sebelumnya kita memperhatikan aspek tajwid, rambu-rambu cara membacanya, kemudian tadabbur, penghayatan terhadap maknanya, barulah bacaan Al-Quran terdengar indah. Misalnya suaranya udah bagus banget, irama udah keren banget, tapi tajwidnya berantakan, nggak akan indah teman-teman. Nah, 8 irama yang paling populer saya bacakan di surah Al-Fatihah secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, itu dia barusan teman-teman surah Al-Fatihah dengan 8 irama. Next, suara indah, bacaan Al-Quran yang bagus bisa kita dapatkan dengan latihan. Makin banyak berlatih, makin bagus. Ibarat pisau makin sering diasah, akan semakin tajam. Jam terbang nggak pernah bohong. Orang yang menghabiskan waktu 10.000 jam di keahlian tertentu, di bidang tertentu, di profesi tertentu, maka akan menjadi expert, ahli di bidangnya. Tips berikutnya teman-teman, menggunakan ramuan. Saya pernah dengar ada orang yang sengaja digurah supaya suaranya bagus. Tapi saya pribadi nggak pernah tuh digurah dan nggak pernah tahu ramuan untuk menggurah suara itu kayak gimana. Namun ada beberapa makanan atau ramuan yang bisa kita gunakan untuk membersihkan suara. Terutama dari minyak, lemak, dahak yang mengganggu tenggorokan kita saat mengeluarkan suara atau saat membaca Al-Quran. Yang pertama teman-teman, daun saga. Saya waktu kecil dulu di Aceh sering banget mengkonsumsi yang namanya daun saga karena mudah ditemukan. Tapi selama tinggal di Bandung udah jarang nemu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu apa itu daun saga itu yang bijinya warna merah hitam. Daunnya itu satu tangkai berisi banyak daun gitu. Nah, bisa dimakan langsung, tapi jangan lupa dicuci dulu dong. Atau direbus, diminum air rebusannya juga bisa. Itu khasiatnya bagus banget untuk menjernihkan suara. Bahkan daun saga itu bisa jadi obat batuk alami, obat batuk tradisional. Berikutnya, teman-teman bisa menggunakan jeruk nipis dicampur dengan kecap. Ini fungsinya sama sebagai obat batuk untuk membersihkan dahak, membersihkan minyak, membersihkan kotoran yang nyangkut di tenggorokan kita sehingga kita kesulitan dalam mengeluarkan suara. Selanjutnya, untuk membersihkan suara, saya pribadi biasanya menggunakan kopi. Ternyata kopi itu bisa membersihkan suara loh. Yang saya rasain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asalkan nggak berlebihan. Karena kalau kita kebanyakan ngopi, kebanyakan minum kopinya, lama-lama suara kita akan mudah serak, akan mudah kering. Nah, berikutnya ramuan rahasia yang dikasih tahu sama orang Mesir langsung. Apa aja?
campuran rempah bunga lawang dengan kapulaga. Jadi diseduh dengan air panas, boleh ditambahin madu kalau pengen manis, sama jeruk nipis, diminum hangat-hangat, itu insya Allah bisa membersihkan suara, bisa mengobati tenggorokan yang lagi serak. Saya kasih tahu juga buat teman-teman binaan saya di Qori Community, mereka pada nyobain, pada praktekin, dan ternyata ngefek. Suara kita jadi lebih punya power, lebih bersih, lebih kuat ngaji lama-lama. Jadi teman-teman silakan dicoba ya di rumah masing-masing. Tentunya anugerah dari Allah, masih banyak sekali ramuan-ramuan yang lain yang bisa kita gunakan untuk membersihkan suara. Kalau teman-teman tahu, silakan komen di bawah ya. Tips berikutnya teman-teman supaya kita bisa punya suara yang bagus, indah, merdu adalah dengan ibadah saum, berpuasa. Ternyata dari pengalaman pribadi, kalau kita habis puasa, udah iftar, malam yang siang harinya kita berpuasa, itu suara enak banget, ringan gitu. Mungkin itulah kenapa Ahlul Quran itu sangat dianjurkan untuk siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail atau tahajud gitu. Kalau siang puasa insya Allah malam lebih semangat untuk ngaji. Suara lebih ringan, lebih jernih, lebih bagus untuk digunakan membaca Al-Quran. Dan kalau teman-teman ada yang pengen ditanyain, silakan komen juga di bawah. Insya Allah kapan-kapan kalau ada kesempatan saya bikinin konten khusus Q&A insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa luruskan niat suara indahmu untuk siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.